Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda Wa sallama tasliman kathira Ikhwani fillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca dulu matan manzumah al-muqaddimah al-jazariyah halaman 1 dan 5 ya, insyaallah. Ada yang sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ ولياه لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم
صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط كالحصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف سححا qablahuma walin ini ya. Dibacanya walin karena itu kita wasal ya. Hamzah wasal ketika diwasal tidak bisa terbaca. Walin hirafu. Qablahuma walin hirafu suhhiha. Fil lami warra wa bitakririn ju'il. وللتفشي الشين ضادا استطل Naam. Terakhir sampai mana? Ghain. Berarti sekarang kha ya. Pembahasan kita terhadap huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kha ini adalah huruf yang berada pada pembahasan terakhir dari huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Telah kita ambil pembahasan 5 huruf sebelumnya dari 3 tempat di tenggorokan. Jadi tenggorokan terbagi menjadi 3 makhraj, 3 tempat keluar. Yang pertama apa? Aqsal halqi. Apa aqsal halqi? Pangkal tenggorokan. Ya, dari sana keluar huruf apa saja? Hamzah dan ha. Kemudian yang kedua dari mana? Wastul halqi, tengah tenggorokan. Apa saja dari sana? Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u, ain sama ha. Ain sama ha. Kemudian yang terakhir adnahu ghainun kha'uha. Jadi yang terakhir atau pada tenggorokan yang bagian luar, ini juga ada 2 huruf, yaitu huruf ghain dan kha. Dan ghain sudah kita selesaikan pembahasannya pada pekan kemarin.
Insyaallah sekarang kita masuk ke huruf kha. Ini huruf terakhir ya, yang keluar dari tenggorokan. Dengan ini kemudian selesai pembahasan kita terhadap huruf yang keluar dari tenggorokan. Naam. Makhrajul kha'i, tempat keluarnya huruf kha, itu pada tenggorokan bagian bawah atau luar. Tenggorokan bagian bawah atau luar. Tempatnya di atas, kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat ininya, realnya itu di atas. Naam. Kalau pangkal ya, pangkal di bagian yang paling bawah. Kemudian geser ke atas tengah. Nah, kenapa di atas justru dikatakan bawah? Ya. Di atas tempatnya justru pada matan manzumah ini dikatakan apa? Keluar dari bawah tenggorokan. Ya. Nah, ini oleh Imam Ibnu Jazari dikatakan demikian karena itu sudah keluar dari batas, hampir keluar dari batas tenggorokan. Naam. Nah, setelah itu masuk ke rongga mulut. Ya. Tenggorokan bagian bawah atau luar. Dalilnya tadi telah kita baca bersama-sama, adnahu, bagian bawahnya, bagian bawah tenggorokan. Ghainun kha'uha, dari sana keluar dua huruf, yaitu apa? Ghain dan kha. Sekarang sifat-sifat dari huruf kha, sifatul hurufil kha. Satu, dia punya sifat apa? Hamas. Sifatnya hamas, yakni yang pertama. Berarti kha ini ketika dilafadzkan ada nafas yang mengalir atau ada nafas yang bocor. Ini kha. Kalau ghain, pembahasan waktu lalu, ghain apa sifat pertamanya? Jahar dia. Baik. Kemudian yang kedua, dia punya sifat rakhawah. Apa rakhawah? Mengalir suara terkhusus ketika huruf tersebut sukun. Jadi mau hurufnya apa saja, kalau sifatnya rakhawah, itu mengalir suaranya, tapi kalau sukun disyaratkan ketika sukun. Baik, itu sifat yang kedua. Dan sifat rakhawah ini memiliki kadar. Seberapa kadarnya? 1 harokat. Dia dialirkan satu harokat. Nah, kemudian, nah contoh dulu. Ya, kha sukun. Akh. Nah ini harus ngalir dulu 1 harokat. Tidak bisa antum syiddah. Syiddah itu maksudnya suaranya terhenti, tertahan. Ya. Akh. Nah ini. Ini secara makna tidak salah, tetapi secara tartil kurang tartil. Secara tahsin kurang. Karena tahsin itu maknanya adalah memperbaiki. Memperbaiki apa? Bacaan. Dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Nah, itu membaguskan. Secara tahsin kurang tahsin. Karena kurang bagus. Dikatakan bagus bacaan bukan karena suaranya yang bisa yaitu mengcover berbagai macam irama misalkan. Tidak. Tetapi bagus itu kategorinya adalah apa? Yaitu benarnya makhraj dan tertunaikan segala bentuk haknya. Makhrajnya benar, sifat-sifatnya tercover semua. Ini namanya tahsin. Ini namanya tartil. Nah, itu yang sedang kita tuju sekarang. Yang sedang kita tuju adalah apa? Bisa membaca Quran dengan tartil, karena itu adalah tuntutan. Tuntutan siapa? Tuntutan Allah. Di dalam mana? Dalam Al-Quran surah apa?
Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini. Baik. Jadi ketika sukun kha itu ngalir dulu. Akh, ikh, begitu. Kemudian yang ketiga ada sifat isti'la. Sifat apa? Isti'la. Sifat isti'la maksudnya adalah ketika antum melafazkan huruf kha ini, posisi pangkal lidah atau keadaan pangkal lidah, ya lebih tepatnya itu terangkat. Keadaan pangkal lidah apa? Terangkat. Ini isti'la. Namun demikian ada beberapa kondisi di mana kha nanti dia dibaca tipis. Otomatis kalau lidah terangkat ini menjadikan huruf itu tebal, ya tebal istilahnya apa? Tafkhim. Namun di beberapa kondisi nanti kha ini dibaca tarkik dia. Kalau dia berharokat apa? Kasroh. Kalau dia berharokat sukun, dia sukun datang setelah kasroh. Ini keadaannya tipis dia, tarkik. Selain keadaan itu semuanya tebal. Misalkan kha fathah, kha dhammah, kha sukun datang setelah fathah, kha sukun datang setelah dhammah, kha sukun datang setelah kasroh namun di depannya ada huruf tafkhim. Ini dia jadi tafkhim. Nanti akan datang contohnya di sini. Paham? Jadi saya ulang. Sifat isti'la yang ada pada kha ini menjadikan kha itu dibaca tebal kebanyakannya. Kenapa? Karena isti'la sendiri itu mengangkat pangkal lidah. Jadi ketika melafadzkan kha, keadaan pangkal lidah itu terangkat. Hanya dalam beberapa kondisi, ini pengecualian, kha itu dibaca tipis. Kapan? Ketika kasroh. Ketika sukun datang setelah kasroh dan setelahnya bukanlah huruf tafkhim. Itu saja. Selain dari itu kondisinya, selain dari dua yang saya sebutkan tadi, berarti dia dibaca apa? Tebal atau tafkhim. 6. Kemudian yang keempat ada sifat infitah. Ya, infataha yanfatihu infitahan. Nah, kalau sebuah kata dimasukkan ke dalam wazan ini, ya, ke dalam wazan ini, nah ini diterjemahkan ditambah kata ter di depannya. Ada apa? Ter. Infataha. Asalnya fataha. Fataha yaftahu. Ya. Naam. Kalau dimasukkan pada wazan infataha yanfatihu, itu infitahan maknanya adalah terbuka. Ada ternya. Tidak hanya membuka tapi terbuka. Naam. Apa maksudnya terbuka di sini? Keadaan lidah ketika melafazkan huruf kha itu dia menjauh dari langit-langit. Karena dia menjauh dari langit-langit, maka ada ruang di mulut. Di sini aula tengah lidah terbuka. Aula tengah lidah terbuka. Maksudnya lidah itu ketika kita mengucapkan huruf kha itu dia ke bawah. Tidak nempel ke langit-langit. Beda dengan sad, akh. Cara mengujinya kita sukun. Setiap kita ingin menguji huruf ya, punya sifat apa saja dia, kita sukun. Semua huruf sukun saja. Nanti akan keluar datanya. Sifatnya apa saja kalau disukun. Jadi kalau dirongsen ya itu akan keluar. Atau apa biasanya mendeteksi kalau ingin check up keseluruhan itu kesehatan seseorang nanti diketahui tes darah ya. Nanti dia punya gulanya sekian, punya penyakit apa macam-macam kan? Nah ini. Jadi kalau ingin mendeteksi huruf punya sifat apa saja dia sukunkan. Apa? Sukunkan. Maka akan keluar semua dia. Ya, akan keluar semua. Apanya?
sifatnya keluar semua. Ah, loh, ada nafas keluar enggak? Ada nafas enggak? Berarti hamas. Ngalir enggak suaranya? Berarti apa? Rohawah. Nah, tebal enggak? Ah, tebal tidak? Nah, berarti isti'la. Posisi pangkal lidah terangkat kondisinya. Nah, kemudian infitah. Nah, kemudian pada saat coba lidah itu nempel langit-langit atau turun? Atau menjauh dari langit-langit? Menjauh ya. Berarti infitah, terbuka aula tengah lidah. Ada ruang di mulut. Nah, ini. Jadi ketika huruf itu disukun, nampak semua, yaitu apa? Sifat-sifatnya. Yang kelima, karena terbuka aula tengah lidah, ya, maka efeknya apa? Ringan diucapkan. Jadi infitah itu ringan diucapkan, ringan. Kha itu tidak berat, ya. Jadi huruf yang sulit diucapkan itu biasanya punya sifat idbaq, lawan dari infitah, berat diucapkan. Sementara kha tidak. Dan ini huruf yang paling mudah. Huruf yang paling apa? Mudah diucapkan, insyaallah. Kenapa? Karena semua orang berpotensi ngorok. Siapa yang enggak pernah ngorok? Pak Adi. Ngorok, iya. Maka mudah insyaallah ya. Enggak pengalaman. Nah, itu ya. Jadi ketika nanti coba nah pasti bisa. Itu kan. Tapi kalau belum ada jaminan. Coba lumayan. Walaupun masih ternodai dengan ngorok. Nah, ternodai. Nodanya itu digusel. Dicuci. Dengan apa? Bagaimana cara menghilangkan noda itu? Supaya gak ada ngoroknya haknya. Dicuci dengan apa? Dengan apa? Dengan riyadhah. Dengan riyadhah, latihan terus. Nah, itu ya. Baik, berarti infitah apa tadi? Efeknya ringan diucapkan, ringan ini. Nah, yang kelima sifatnya adalah ismat. Ismat lawannya idlaq. Idlaq tempat keluar huruf dekat, ismat tempat keluar huruf jauh. Nah, telah kita sampaikan hampir setiap kali pertemuan bahwa ismat ini yaitu sifat yang mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah pada tempat-tempat yang jauh. Jadi huruf hijaiyah yang tempatnya jauh, tempat keluarnya jauh, itu disifati dengan ismat. Yang tempat keluarnya dekat disifati dengan apa? Idlaq. Untuk mengetahui berapa banyak dari 29 huruf hijaiyah yang memiliki sifat ismat, maka ketahuilah yang lawannya idlaq. Supaya apa? Memudahkan. Karena jumlah huruf yang memiliki sifat idlaq itu lebih sedikit. Cuman ada berapa? 6. Satu. Nah, farra min lubbi. Fa'ra mim nun lam ba. Itu dia. Nah, berarti selain fa, ra, mim, nun, lam, ba, itu semua sifatnya apa? Ismat. Mudah ini. Ya ada yang sulit ya. Ini antum sampai selesai insyaallah hafal nanti. Ya. Syaratnya satu. Apa? Syaratnya satu. Ya, sampai di rumah di murojaah, diingat-ingat ya. Jadi berbeda antum selalu dekatkan diri dengan buku ya. Enggak. Orang murojaah enggak harus selalu dekat dengan buku. Antum dekat dengan buku lah cuman dibawa terus di tas enggak dibuka sama sekali ya percuma. Ada cerita dulu. Waktu di salah satu tempat ana ngajar, ana suruh menghafal matan dari sini. Cuman makharij sama sifat. Terus kata beliau, padahal sudah saya bawa terus Ustaz. Gak hafal. Ya kalau cuma dibawa gak akan hafal. Tapi meskipun tidak selalu dibawa, terus dibaca, minimal satu hari antum punya target satu hari satu bait misalkan ini. Ya insya Allah 11 ditambah 8 berapa? Ini 7 ya? 7 atau 8 nih? Lupa saya. 8 lah insya Allah.
atau 7? Coba cek. Berapa? 7 ya. Nah, 11 tambah 7 kan cuma 18. Berarti kalau satu hari satu bait, 18 hari selesai. Kan gitu. Ya cuman dibawa terus walaupun tiap hari dibawa kemana-mana, ya tidak akan hafal. Nah, itu paham ya? Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Baik. Ya. Ismat tidak bisa. Yang mengucapkan kalau tahu. Nah, karena apa? Tidak ada kaitannya dengan bunyi. Nah, kalau keempat ini terdeteksi, sukunkan nanti bisa. Ya. Itu diantara ujiannya nanti. Ada temannya baca, coba sukunkan. Deteksi 4 sifat yang berlawanan. 4 sifat yang berlawanan maksudnya hamas, rokhawah ini semua berlawanan dia ini. Hamas lawannya jahar, rokhawah lawannya syiddah, tengah-tengahnya tawassut. Naam, isti'la lawannya istifal. Naam, infitah lawannya itbaq. Nah, kemudian apa? Terakhir ismat lawannya idlaq. Nah, nanti ada huruf yang memiliki sifat tersendiri atau ada sifat namanya sifat yang berdiri sendiri. Kalau ini sifat yang berlawanan 1 sampai 5. Nah, nanti itu dengan belajar ini terus kemudian antum ada riyadhah, antum ada kemauan untuk mengulang-ulang terus, nah, nanti antum bisa mendeteksi ini kira-kira sifatnya apa saja. Nah, seperti itu. Karena sesungguhnya membaca Quran yang tartil yang bagus, enak didengar, tidak membosankan bagi kita yang baca, juga yang mendengar tidak sakit telinganya, itu bukan karena lagu. Bukan karena lagu. Karena apa? Sifat-sifatnya tertunaikan. Meskipun antum datar aja bacanya, tapi enak gitu. Nah, itu ya. Jadi dengan ini kemudian kita dapat melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagusnya bacaan Al-Qur'an hanya dilihat dengan bagusnya suara, maka otomatis semua orang tidak bakal semua sama. Yang bagus suaranya yang paling bagus ya berarti dia yang paling baik bacaannya kan begitu. Tapi ternyata tidak. Sebagus apapun suaranya, nah ini kalau hak huruf tidak tertunaikan tidak dikatakan bagus ini. Paham ini? Ustaz, suara saya standar misalkan. Ya, ngaji pun ya datar-datar aja, tetap bisa bagus. Kenapa? Asalkan ini tadi sifat-sifatnya tertunaikan semuanya. Nah, ini berarti semua orang punya potensi, punya. Nah, maka suara itu nomor kesekian, nomor 200 lah. Ya, kalau dalam penilaian itu nanti dia ada plusnya saja. Nanti ya, itu bukan menjadi poin yang paling utama masalah suara ini. Nah, itu. Tetapi orang awam biasanya melihatnya dari sisi apa? Suara. Yang suaranya bagus gitu. Walaupun itu juga mau tidak mau sudah uruf menjadi kesepakatan bersama ya bahwa yang suaranya bagus biasanya memang apa? Ditunjuk jadi muadzin, ditunjuk jadi apa? Imam, pimpin yasin tahlil. Iya. Nah, ini. Jadi itu dia. Masing-masing orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tetapi khusus untuk Al-Qur'an dianggap sama semuanya. Keren kan? Nah, dianggap sama semuanya. Gak ada yang bagus, gak ada yang ini suaranya. Pokoknya tartil ya bagus. Baik. Sekarang kita latihan fasahah. Nah, ini ada salah naruh huruf ya. Di kolom yang pertama di situ ada kosong. Nah, itu dia keselip di pola yang kedua. Kok itu? Sekarang antum pindah ke aja. Antum pindahkan sekarang. Bisa pindah? Bisa enggak? Ya, pindahnya dengan pulpen. Antum pindah, yang ini antum coret. Nah, itu. Kalau yang terakhir kan ada 3 nih. Nah, yang ketiga itu antum pindah.
Yang ketiga antum pindah sekarang. Nah, tulis di sini. Ini tulis di sini. Yang ini itu hapus. Pakai apa ngapusnya? Disilang. Itu ya. Bagus antum itu. Silang aja. Bisa. Kenapa? Iya, yang itu benar, yang terakhir nih. Yang ini. Itu benar itu. Loh, beda. Yang cetakan yang pertama dulu. Oh iya, yang pertama. Ya itu benar. Karena ini yang cetakan yang sekarang ini. Jadi belum tentu cetakan yang baru membenarkan cetakan yang boleh jadi tujuannya membenarkan malah salah ngono lho. Paham ya? Nah, itu. Ya manusia begitulah. Dihapus saja. Kalau ngantuk ambil wudhu dulu ya. Ana aja bawa tepak kayak gini loh. Masa antum belajar ikak go alat ya. Ini senjata kita ini ya. Baik, sudah dipindah? Naam. Perhatikan ikhwah, di sini ada tanda nuqtah. Nuqtah. Kapan huruf kha antum jumpai ada nuqtah, ini nanti dibaca tebal. Ya. Kapan huruf kha ada nuqtahnya, antum baca tebal. Baik. Kha. Yang ada nuqtahnya kha yang kedua ya. Kha yang kedua. Baik. Berarti yang pertama itu kita baca tipis. Kita apa? Sukun, kha sukun yang pertama kita baca tipis. Caranya berarti kan kalau tipis pangkal lidah harus turun. Ya. Pangkal lidah harus apa? Harus turun. Nah, caranya antum sedikit tarik ini kayak orang senyum. Nah, itu, tarik. Nah, itu dia, bagus. Nah, itu. Ya. Sebaliknya kalau menebalkan nanti ini dagu diangkat. Rahang terangkat, tandanya rahang terangkat adalah dagu terangkat. Nah, itu. Nah, itu. Beda ya? Yang ngoroknya serem ya karena kekeselan. Ah, ini. Ya berarti itu kha tafkhim. Nah, kok ada orang ngorok gak pati serem. Oh, gak pati kesel lagi. Berarti tarkik. Lebih ringan keadaannya. Nah, paham? Lepas di sing tafkhim sing tarkik. Ya, besok direkam harus ini. Ya, lihat. Oh iya ya tafkhim ini. Nah, baik. Ya, jadi ini kita awali dengan kha tarkik kemudian kha tafkhim. 6. 1 2 3. Baik. Nah, sekarang di pola yang ketiga ada kha sukun datang setelah fathah. Kha sukun datang setelah fathah. Ini tafkhim apa tarkik? Tafkhim. Akh. Berarti dagu diangkat. Akh. Akh. Refleks langsung akh. Nah, ketika a-nya ini tidak langsung ditebalkan, tidak langsung lah. Ingat menipiskan biasanya memang begini. Ditarik dulu dimulai dari sini, rahang bawah. Ketika dari tipis ke tebal tinggal langsung angkat, tapi tidak langsung tidak begini. Sama-sama Tayyib, begitu ya. Sekarang kha sukun datang setelah kasrah. Tafkhim apa tarkik? Tafkhim apa tarkik? Tarkik.
tipis ya. Ikh, ikh, ikh. Ini lebih mudah. Kenapa? Karena posisi rahang sama. Tidak perlu dari tipis ke tebal. Tipis semua. Jadi tetap dia. Keadaannya tetap. Rahangnya. Ikh, ikh. Nah, kalau tadi dari tipis ke tebal. Berubah. Akh, akh, akh. Nah, kalau ikh tetap. Ikh. Nah, sekarang ini kha sukun datang setelah kasroh, namun ada nuqtah. Berarti apa? Tebal. Nah, jadi kaidahnya gimana? Kapan ada nuqtah harus tebal. Ikh dari tipis ke tebal karena i tipis ya. Ikh, ikh. 1, 2, 3. Lagi. Baik. Sekarang kha sukun datang setelah dhammah. Tipis tebal? Nah, tebal. Berarti tidak berubah. Karena afwan. U berubah tidak? U berubah. U itu tipis dia. Hamzah itu tidak punya keadaan tebal. Hamzah mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, hamzah ya a i u dia tidak punya keadaan tebal, tipis semua. Nah, tidak bisa langsung kan enggak bisa. Enggak langsung moncong kan? A i u. Nah, Nah, baik. Itu ya. Sekarang yang selanjutnya yang yaitu apa? Mutamathilain. Bertemu dua huruf yang sama ya. Mutamathilain, kha sama kha. Nah ini, kha sama kha fathah ketemu kha sukun. Tebal tipis apa tebal-tebal? Tebal ya. Kha fathah tebal. Ya, otomatis kha sukun harus tebal karena dia datang setelah fathah. Berarti tetap nih keadaan rahangnya tetap di rahang tebal, tidak dari tipis ke tebal atau dari tebal ke tipis, tidak. Langsung khokh. Yang sekarang adalah kha sukun setelah kasrah, setelah kha kasrah. Nah, kha kasrah sendiri tipis apa tebal? Tipis dia. Maka otomatis kha sukun ya setelahnya itu karena datang setelah kasrah juga tipis. Maka keadaannya sama ini di rahang bawah. Ya, tidak berubah. Khikh. Baik. Mudah ya? Nah, sekarang kha sukun datang setelah kha kasrah. Tipis? Tapi karena ada nuqtah harus dibaca tebal. Nah, asalnya tipis. Karena kha sukun datang setelah kha kasrah. Kha kasrah sendiri tipis. Ya. Khi tipis dia. Kha sukun yang datang setelah kasrah tipis. Cuman karena ada nuqtah, ada penyakit. Karena ada penyakit, dia enggak jadi tipis, harus apa? Tebal. Nah, penyakit ini nanti dia huruf tafkhim. Huruf tafkhim yang datang setelah kha sukun tarkik. Kha sukun tarkik. Nah, kha sukun tarkik itu maksudnya kha sukun yang datang setelah kasrah, itu namanya kha sukun tarkik. Nah, kha sukun tarkik kok dia kedatangan penyakit? Penyakit itu adalah huruf tafkhim kayak ikhraja. Ini berarti mewajibkan kha sukun tarkik tadi dibaca tafkhim. Karena kedatangan apa tadi? Kedatangan apa? Kedatangan penyakit apa? Penyakit tafkhim. Khikh. Nah, berarti dari tipis ke tebal. Khikh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Sekarang kha sukun setelah kha dhammah. Ini semuanya tebal keadaan ini. Kha dhammahnya tebal, kha sukunnya tebal. Naam. Khukh. Tep. Khahu. Ini apa? Tebal. Tafkhim. Khahu.
Khokhi. Yang ini? Khokhi. Khokho. Khokho. Khikho. Khukhu. Khikhi. Baik. Nah, yang ini kha tasydid dhammah. Kha tasydid dhammah. Berarti ada kha sukun kemudian kha dhammah. Naam, oleh karenanya kita harus sukunkan dulu sebagaimana pola yang kedua tadi. Dan sukunnya sukun tebal. Sukun tebal. Lihat. Khukh. Nah, ketika khu sama dengan keadaannya ghain kemarin, ya. Ketika ghain kemarin sama begitu keadaannya. Khukh tarik langsung. Khukh khikh. Ketika khikh langsung diangkat. Langsung apa? Diangkat. Sudah ada papannya, papan kecil enggak ada ya. Oh, nah, alhamdulillah. Aina al-qalam? Ada. Oh iya. Lihat. Nah, tasydid dhammah. Kemudian tasydid kasrah. Kemudian tasydid dhammah lagi. Nah, ini sama dengan begini. Kha sukun sama kha dhammah. Ini artinya begitu. Ya. Kemudian tasydid kasrah sama dengan kha sukun ditambah apa? Kha kasrah. Kalau tasydid dhammah sama. Nah ini, ya. Baik. Ini kita bunyikan dulu sukunnya, sukun tebal. Khu, ya, khu. Nah, ketika khu ini langsung kita tarik. Khukh. Kenapa ditarik? Karena ini tipis. Ini sama ini apa? Tipis. Ini semua ini tafkhim. Tafkhim. Naam. Kemudian ini apa? Tarqiq. Baik. Yang ini tafkhim, sama keadaannya dengan yang pertama tadi. Baik. Nah. Ingat, kalau tarqiq menarik, ya. Menarik. Kalau tafkhim mengangkat, ya. Khukh langsung tarik. Karena dia dari khu ini tafkhim, khu masih tafkhim, khu. Nah, kan dia akan masuk ke tarqiq nih. Akan masuk ke kha tarqiq, langsung ditarik. Khukh. Coba 1 2 3. Sukunkan dulu. Khukh. Langsung. Nah. Khukh. Nah. Ketika mensukunkan langsung dirahang tebal, Khukh. Tayyib. Ya, sampai di sini. Kemudian khi, ya. Khukh, khi. Ya, masih ditipis ya. Karena khukh, khi. Ya, cuman tipisnya sebentar. Setelah itu kan masuk ke tafkhim. Ya. Dia masuk ke kha sukun berikutnya. Nah, kha sukun berikutnya keadaannya sudah tafkhim, maka harus langsung diangkat. Ya, seperti itu, paham? Lihat. Khukh, khikh, khu. Ketika khikh langsung angkat karena ini sudah tafkhim, tebal dia. Khukh, khikh, khu. Ya, paham? 6 1 2 3. Sukun dulu. Khukh,
khikhu. 1, 2, 3. Telat. Khi tidak tarik. Khikh langsung ngangkat. Khikhu ya. Nah, lihat dulu. Khikhu. Sukunnya tidak langsung tebal. Nah itu. Khikhu. Nah langsung angkat begitu ya. Paham? Baik. Hakada. Minum dulu. Bismillah. Yuk antum. Salah. Lagi. Angkat langsung. Khikh langsung angkat. Baik, bagus. Yuk. Khikh langsung angkat. Nah itu khikhnya masih mundur dia. Khikh langsung angkat. Khikhu. Angkat. Khikhu. Baik. Masih belum ya? Masih belum. Ayo. Bagus. Ada usaha langsung sukun. Telat. Langsung tarik. Nggih, niku langsung tarik. Khu-nya itu tidak bertahan di tebal. Langsung tarik ke bawah. Khi langsung angkat. Yuk. Ya. Apa? Masih telat, Pak. Khi-nya itu tidak begini. Khikh angkat. Nah, itu. Khikh angkat. Khikh. Angkat. Khikh. Ya. Hu. Baik. Ya. Nggih, latihan terus ya. Apa? Ya, bagus. Naam. Kebalik. Tarik. Khukh ini bukan tambah maju. Khukh tarik. Khukh. Khikh. Baik. Ya. Latihan lagi ya. Jadi yang benar siapa? Benar masih perlu latihan. Benar perlu latihan. Antum perlu latihan. Kenapa? Khihnya antum mundur tambah. Khih itu angkat. Khikhu. Bagus. Yuk. Thayyib, bagus. Lambat. Khikh angkat. Khukh langsung tarik. Sukun dulu. Khukh. Kebalik ini. Khikh itu tidak malah khikh, tidak begini. Khikh angkat. Baik. Coba khikh angkat. Khikhu. Nah, begitu. Coba lagi. Nah, enggak angkat kan? Angkat. Khikhnya angkat. Baik. Ya. Telat di khu-nya ya. Khu itu harus langsung tarik. Khikhu begitu ya. Baik. Perlu latihan. Monggo Pak Dian. Bagus. Ya. Itu dia ya. Jadi memang kadang-kadang perlu ya latihan lagi ya. Baik. Kita sekarang langsung masuk ke yaitu apa? Latihan ayat Al-Qur'an.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis sakhah. Naam. As-sakhah ini dinaber. Suaranya agak diangkat sedikit. As-sakhah. Cuman kha-nya nanti ketika masuk ke kha-nya harus kasih rokhawah dulu. Rokhawah dulu. Ngalir ya. As-sakhah. 1 2 3. Kurang nabar. As-sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ini wa yukhrijukum itu keadaannya kha-nya tafkhim karena datang setelah wa yukhri yukh datang setelah dhammah kha sukun wa yukh kemudian ikhrajanya kha sukun datang setelah kasrah harusnya tipis tapi karena ada tafkhim di depannya huruf tafkhim yaitu ra fathah itu tafkhim maka dia tidak jadi tipis tebal pada mulanya tipis karena kha sukun datang setelah kasrah tapi karena ada huruf tafkhim setelahnya yaitu ra fathah maka harus dibaca tebal kha sukunnya maksud saya. Naam. Ini terpengaruh dengan huruf. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Baik. Kha-nya berarti tafkhim atau tarkik? Kenapa? Fathah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. 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 Ini alladzi antum panjangkan ya. 2 sampai 5 harokat. Yang baca 2 boleh ya, tetapi kita panjangkan dalam kelas kita ini 4 saja. Kan boleh 2 sampai 5, kita jadikan 4 saja. Ini namanya mad munfasil jaiz.
Mad munfasil jaiz. Orang luar maksudnya di luar halaqah kita menyebut mad jaiz munfasil, sama-sama boleh, tetapi mazhab kami ini penyebutan hukumnya diakhirkan. Mad munfasil jaiz, mad panjang munfasil terpisah antara mad tabi'i dengan hamzahnya jaiz boleh. Maksudnya boleh di sini dia yaitu apa? Menghasilkan sebuah kadar tersendiri. Jadi jaiz itu maksudnya ada kadar tersendiri yaitu 2 sampai 5 itu. Dalam mazhab kita penyebutan jaiznya diakhirkan karena dia mengandung sebuah kadar. Mengandung apa? Sebuah kadar panjang dengan kadar tertentu. Sama nanti mad muttasil wajib. Setelah ini nanti akan kita bahas insyaallah. Dan kita bahas. Jadi marhalah yang pertama, marhalatul awal marhalatul ula, ini nanti kita menyelesaikan kitab ini. Setelah itu nanti kita masuk ke tajwidul kalimah. Nah, di tajwidul kalimah kita belajar hukum-hukum. Nanti akan paham. Mad tabi'i, mad munfasil jaiz, mad muttasil wajib, mad lazim kilmi, mad lazim harfi, itu. Syaratnya harus dari kelas ini dulu. Ya, maka ini adalah pondasinya. Kalau bangunan ini pondasinya. Pondasi harus kuat, harus kokoh dulu. Nah, jadi ini adalah yang paling dasar ya. Yang paling dasar. Walaupun tidak semua mendasari dengan ini. Tidak semua mendasari dengan ini, tetapi ini yang lebih kokohnya. Yang lebih kokohnya, maka antum bersabar belajar ini. Agak sulit-sulit tidak apa-apa. Bersabar, berarti butuh pengulangan yang sering. Nanti rekamannya diulang-ulang terus. Baik. Sampai mana tadi? Sekarang ya, sabu ya. Alladzi tadi kita menyanyikan 4 harokat ya. Tadi masih ada yang 2 ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Akhladah berarti kha-nya dibaca tafkhim ya. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhrimayanto wa akhrajati berarti kha-nya tar iya tayyib bagus. Berarti kalau tarkik salah. Nah, kenapa? Datang setelah fathah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Jadi misk itu kafnya harus ada hamas ya. Yang di surah apa ini? Surah apa? Al-Mutaffifin. Khitamuhu misk. Berarti kha-nya tebal atau tipis? Kenapa? Kasrah. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika
Ulaika hum khairul bariyah. Silahkan satu-satu. Nah. Ikhraja tebal atau tipis? Kha-nya tebal tipis. Kenapa tipis? Karena yang kasrah apanya? Ain? Oh, hamzah. Berarti apa? Tipis. Berarti tipis. Nah, tebal. Karena apa? Datang huruf tafkhim setelahnya. Angkat, dagunya diangkat. Ikhraja. Naam. Baik, ayo ulang. Bagus. Yuk. Pak Hamdan. Tebal tipis kok-nya? Karena fathah. Tayyib. Lanjut. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Min khauf. Iya, nih Pak Sinten saya lupa lagi, Pak. Pak Joko ini kayaknya nggak pernah ngorok ya. Tidurnya nggak pernah ngorok, Pak. Iya. Sulit kha-nya. Coba kha. Itu. Pas itu. Khauf. Thayyib, bagus. Coba ulang lagi, Pak. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Thayyib, ahsantum. Yahsabu anna malahu Nun tasydid didengungkan dulu, tahan dengungnya 2 harokat. Yahsabu anna malahu akhlada. Bagus. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Naam. Hithamuhu Misk. Tidak misk ya. Misk. Nah, misk. Nah, ya tidak terlalu ditekankan karena belum sampai pada pembahasan ini. Poinnya di kha. Khi. Coba khi. Khi. Nah, khi. Tayyib, coba lagi ulang. Khitamuhu misk. Nah, itu bagus. Berarti kha-nya tebal? Kenapa? Kasrah. Lanjut. Ulaika hum khairul bariyah. Tayyib. Kha-nya tipis? Tipis karena? Ada sukun. Di mananya? Di mananya ada sukun? Di kha lah. Kha-nya fathah ini. Sukunnya di ya, tidak terpengaruh. Kha fathah tebal. Kha fathah pokoknya kha fathah, kha dhammah itu tebal. Kha kasrah tipis, kha sukun setelah kasrah tapi di depannya bukan huruf tafkhim itu tipis. Keadaannya itu aja tipisnya. Kha sukun datang setelah kasrah ya, itu tipis. Tapi di depannya syaratnya depannya tidak boleh huruf tafkhim. Kemudian jadi kha kasrah sama kha sukun yang datang setelah kasrah tapi di depannya tidak huruf tafkhim. Keadaan tipisnya cuma 2. Nggih? Keadaan tipisnya cuma 2. Yang lain tebal. Nah, silakan Pak Wewe. Ya, so-nya dipanjangkan 6 harokat dulu.
Ini istilahnya nanti mad lazim kilmi mutsaqqal. Ya, kilmi apa? Mutsaqqal. As-sakhah. So-nya dipanjangkan. 1 2 3, 6 harokat. Tayyib. Ahsant. Tebal atau tipis? Tuh, tayyib. Silakan terakhir Pak Dian. Auto. Tayyib. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Khalas? Iya. Pokoknya kasrah sama sukun datang setelah kasrah, syaratnya di depannya tidak boleh huruf tafkhim. Itu dia. Gimana? Kenapa? Namanya idgham ini. Mim sukun bertemu mim. Iya, at'amahum. Kadarnya dengung 2 harokat. Kadarnya dengung 2 harokat. Ya. Nanti diistilahkan juga idgham mislain shaghir. Idgham mislaini shaghir. Nanti tapi ya pembahasannya. Ini masih apa? Membahas apa ini? Membahas tajwidul huruf. Ya, tajwidul huruf itu membahas makhraj, membahas sifat itu. Kalau tajwidul kalimah membahas apa? Tajwidul kalimah membahas apa? Hukum. Naam. Hukum nanti, ahkam. Ada tafkhim, ada matabi'i, ada ikhfa, ada iqlab. Kalau hukum nun mati atau tanwin, ya, ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Hukum nun mati atau tanwin nanti dibagi menjadi 5. Ya. Ada izhar halqi, kemudian ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada iqlab, ada ikhfa. Nah gitu. Nanti itu yang akan kita pelajari di materi selanjutnya, di marhalah selanjutnya. Ini adalah marhalatul ula. Marhalah yang pertama. Kelas pertama. Kelas kedua nanti apa? Belajar hukum. Nah, seperti itu. Seperti itu. Paham ini? Nah, ini berarti apa ini? Ini alat. Ilmu apa? Ilmu alat. Baik. Ada pertanyaan? Khalas? Nah. Tapi agak keluar dikit. Iya, boleh. Kalau dulu tuh sebutkan masalah huruf kof gitu. Kalau sukun atau asma kof itu kan dulu kan nggak kayak sekarang juga. Tadi anda lihat Ustaz. Min syarri ma khalaq gitu. Jadi min syarri ma khalaq. Khalaq gitu ya. Nah, itu sama-sama boleh, tapi yang sebetulnya yang terakhir itu, yang sekarang ini bukan seakan-akan ada hamzah sukunnya, tidak, tetapi itu kata Syekh Arif Wardani waktu ana tanya masalah itu makhbus, terkunci dia. Terkunci. Jadi yang sengaja itu begini. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Ini seakan-akan memang dikasih hamzah sukun gitu. Disengaja. Tapi kalau makhbus tidak, yang terkunci tidak, alami. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, kalau yang mazhabnya Syekh Hunufa, min syarri ma khalaq. Khalaq. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak apa-apa. Jadi ini ambil yang makhbus. Yang sekarang. Yang memang ini sendiri, beliau sendiri nanti lihat di sanadnya ini berubah guru lebih tinggi lagi, berubah lagi.
Dulu matanya yang saya dapat gak seperti ini. Sekarang kan ada beberapa yang gak sama ini. Kayak misalkan tadi ya. Di sini yang saya suruh ganti itu loh. Sukina, di sini sakana toh? Sakana wan fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. Yang bait ke-25, wawun wa yaun sakana di sini kan? Nah, dulu waktu anak talaki ke murid beliau Ustaz Hilmi itu sukina. Sukina. Sama artinya sama-sama sukun ya. Wawun wa yaun sukina, wawu dan ya yang sukun gitu. Wan fataha qablahuma yang sebelumnya adalah sebelum keduanya ini adalah fathah. Itu lin. Wal linu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Sukina sama sakana sama artinya. Sama-sama sukun. Nah, cuman dalam kalau kita menyetorkan hafalan Jazari itu harus sesuai dengan kepada siapa kita nyetor ya. Mazhabnya harus ikut dia. Meskipun hafalan kita sama ya. Dulu ana waktu ngafal, ana mendengarkan Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Itu ana hafalkan. Waktu itu masih di sini tahun 2000 berapa ya? 18-an kalau tidak salah. Nah, setelah kemudian kita belajar di Jogja itu, itu ada beberapa bagian yang diubah di situ. Jadi menyetorkan harus sesuai dengan yang diajarkan di situ. Nah, jadi memang kita ubah. Karena kalau tidak begitu terhitung salah. Walaupun benar, cuman beda periwayatan gitu, beda. Nah, itu akhirnya kita ngikuti yang itu, seperti itu. Ya. Nah, ini ternyata sekarang waktu itu anak waktu setor sukina, sekarang jadi sakana. Tetapi tetap saya ubah jadi sukina karena saya dulu mendapatkan dengan sukina. Paham ini ya? Itu. Dulunya kan juga seolah-olah ada hamzah. Ada hamzahnya ya. Mungkin dapat baca dari Ustaz Topan. Ya. Terus beliau berubah. Tapi sampai sekarang ya gitu terus. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu juga benar ya. Bagus. Baik, itu ya. Semoga kita semua mendapat manfaat. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.